ini saya sama saya kurang bergizi, saya bilang begini gede, saya bilang begitu ya. Saya mengucap syukur ya, darah manis saya tadinya 200, sekarang tinggal 100 lebih. Saya mengucap syukur juga kepada Tuhan ya, Tuhan begitu baik ya pada saya. Tadinya emang 200 tuh manisnya, sekarang udah turun, puji Tuhan. Dan saya bilang ya, mengucap syukur pada yang kolesterol darah itu udah nggak ada apa-apa ya, kolesterolnya nggak ada. Apa tuh namanya, asam uratnya kagak ada. Ya emang situ manis masih ada 120 mah masih ada katanya. Ya saya mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan ya. Haleluya, amin. Nah, cerita nggak usah mikirin susah-susah ya, simple, tapi kan syukur juga ceritanya. Oke, semoga bulan depan Bapak Ibu boleh persiapkan juga yang kesaksian, boleh ya. Baik, 1 bulan yang lalu di siang hari mama saya lagi main ke rumah tetangga ini nih ya, kopengnya dia lah, temen dari dulu saya masih kecil semuanya sampai sekarang gitu kan, semua udah berkeluarga. Biasa suka pada kongko lah di rumahnya kalau siang atau menjelang sore. Nah, hari itu enggak gosip lah, ngobrol main sama cucunya juga gitu. Yang positif Pak, jangan gosip. Nah lalu kemudian setelah itu mama saya bilang, udah ya saya pulang dulu, kita anggaplah temannya ini si A namanya ya. Kemudian si A bilang, ngapain kamu pulang? Mama saya bilang, saya ada pesanan besok, jadi itu daging ayam udah saya keluarin, udah bisa dipotong sepertinya, jadi saya mau pulang. Pulanglah mama saya, nggak sampai setengah jam, jadi mama saya pulang, makan, terus mulai potong ayam. Tiba-tiba mbaknya si A ini teriak-teriak di depan, Cici katanya, cepat ke rumah katanya. Nah, mama saya bingung, kenapa gitu loh kan, baru juga tadi dari rumahnya gitu kan. Pokoknya suruh mama saya ikut ke rumah tetangga itu gitu loh. Dan ternyata temannya si A udah tergeletak dengan mata ke atas, terus udah buang air kecil dan pup tanpa dia sadari gitu loh. Akhirnya sempat sadar dan anaknya pulang, dan singkat cerita dibawa ke rumah sakit. Jam 6 sore dia meninggal dunia. Semenit hidup kita ke depan pun kita nggak tahu ya. Orang baru kok masih kongko-kongko, masih bercanda, masih ngobrol, tiba-tiba udah drop dan akhirnya pergi untuk selamanya. Jadi kalau mendengar kayak gitu ya, berpikir manusia itu hidupnya singkat sekali. Singkat, tapi bukan berarti tidak berarti. Justru hidup itu singkat berarti karena kita kenal Tuhan. Hidup berarti ketika kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak hanya di gereja. Seperti sebuah lagu bilang, di mana saja dan kapan saja. Artinya apa? Ya seluruh aspek hidup kita, dimanapun kita berada, kita sadar saya hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, karena saya kerja untuk Tuhan, saya gak akan sembarangan hidup. Saya gak akan sembarangan berlaku. Karena saya ngerti untuk siapa. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian di mana saja dan kapan saja.
kiranya kami boleh menyambut dengan penuh kegembiraan. Karena kami percaya waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami berdoa, memohon hikmat Tuhan dalam membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami biasa di luar tadi ya jawabannya. Oh bukan, luar biasa ya. Oke, hari ini kita bersama-sama akan membicarakan topik tentang mempersiapkan kematian. Dan ini topik yang terakhir tentang kematian. Saya 4 kali dibahas ya, kalau tidak salah Ibu ya. Apa ada persoalan dengan kematian di sini? Mama Opa siap mati? Wah, sebagian menjawab siap ya. Oke, kita bersama-sama membaca dulu Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita membahasnya. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Ayat 21 sudah menjadi hafalan ya. Betul ya? Ayat 21 yang hafal tolong diucapkan dengan suara keras. Ayat 21, Oma Opa yang hafal 1, 2, 3. Oke, dua-dua saya yang bacanya. Saya baca dari terjemahan baru 2 ya. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang memeliharanya. Oke, tadi siap mati pertanyaannya. Sekarang siapa yang takut mati? Ya, gak ada. Semua berani. Ini karena pada putus asa atau gimana ya? Udahlah mati aja lah. Hidup ini berat, susah, harga mahal, jalan susah, mata susah ngelihat, tiap periksa darah ya, selalu aja ada persoalan. Apa begitu? Kenapa kita mengatakan tidak takut mati? Belum waktunya, Pak. Oh, belum waktunya ya. Pada umumnya, Oma Opa, orang sejujurnya dari hati yang terdalam takut akan misteri. Itu sebabnya kita kan gak suka dengan sesuatu yang sifatnya misterius. Kita mencoba membongkarnya. Misalnya tiba-tiba di rumah ada suara lagi tidur. Ya. Kita takut kan? Lalu biasanya kita panggil pendeta. Ya. Lalu biasanya kalau pendeta datang beres karena sesama setan dilarang saling mengganggu kan? Ya. Nah itu bercanda ya Oma Opa ya. Tetapi yang saya katakan orang takut dengan misteri yang tidak terungkap dalam hidup. Oh sama aja ya, nggak takut. Oke bagus ya. Sekarang pertanyaannya itu kenapa kita jaga kesehatan? Kenapa kita mencoba mendekat kepada Tuhan? Kenapa nggak kita lakukan apa saja? Yuk tinggal mati, takut amat sih. Kenapa? Karena ada misteri tentang kematian dan kita sudah membahasnya 4 kali ini kali keempat. Nah, pada umumnya kenapa orang takut dengan kematian? Karena kematian itu identik dengan penderitaan. Ada banyak Oma-Opa bilang begitu. Saya takut dengan penderitaan yang sering kali identik atau sama atau menjelang kematian. Banyak di antara kita takut menderita kan? Itu sebabnya obat-obatan kita selalu saja cari resepnya apa bu, resepnya apa, aduh kaki nggak bisa jalan, minum ini, kita semua ikutin karena kita takut menderita. Betul? Itu sebabnya kita semua ngomel sama Tuhan, Tuhan
mata saya mulai buram. Tuhan, telinga saya mulai budek. Tuhan, kaki saya mulai loyo. Kenapa? Karena kita semua nggak mau menderita. Tapi kalau kaki kita baik-baik saat kita muda, ketika bapak-bapak masih perkasa, pernah nggak berucap syukur untuk kaki kita? Enggak. Begitu loyo baru kita ngomel ya. Lalu kita takut dengan keterpisahan. Kita takut ya. Itu sebabnya banyak sekali ketika ada orang meninggal, kita tuh taruh barang-barang kesukaannya. Wah, taruh baju tidur, taruh sepatu, taruh wah macam-macam ya kan, sampai peti mati itu penuh kan. Wah, ada bahkan begitu orang meninggal ada yang dikirimin makanan, ya dibakarin mobil, dibakarin. Wah, kenapa? Karena kita takut dengan keterpisahan. Lalu kita berpikir nanti di sana dia kedinginan. Kita kasih baju kan gitu ya. Aduh ya. Nah, kita tanya nih di Alkitab, apa sih yang Paulus pahami tentang kematian? Filipi 1 ayat 21 next. Filipi 1 ayat 21 bilang begini. Tadi Om Opon hafal ya. Sesungguhnya, ini terjemahan baru 2, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada satu kata yang kita gemari di ayat 21. Apa itu? Untung, ya kan? Ya, kita dagang cari untung, ya kan? Semua kita cari untung kan, gitu kan? Sampai lagu kesukaannya orang GKI apa? Besarlah untungku, karena GKI pedagang banyak ya. Keuntungan kata Paulus. Mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Ada yang bisa jawab? Kenapa mati adalah keuntungan? Kenapa Oma? Anak punya Tuhan Yesus, wah luar biasa hebat ya. Kenapa? Oma, kenapa mati adalah keuntungan kata Paulus? Sama, karena punya Tuhan Yesus. Jadi kalau punya Tuhan Yesus, kita dagang sama Tuhan Yesus kita. Kenapa? Iya betul, ketemu sama Tuhan Yesus itu nggak salah. Tapi kenapa untung? Kenapa? Karena sudah selamat, betul. Apalagi? Biasanya kalau misalnya ada orang meninggal, kalau dibandingkan kehidupan bersama dengan Kristus di rumah Bapa di sorga dengan kehidupan di bumi ini, bagusnya, enaknya, nyamannya di mana? Dua-duanya. Di bumi ini nyaman. Jalanan macet, panas. Wah, kalau dua-duanya bagus ya. Wah, siang-siang kipas-kipas. Wah, enak banget. Kita bergumul ya. Saat air mata rasanya udah habis, lalu Tuhan berat hidup ini, lalu kita merasakan dekapan Tuhan. Saya yakin omong itu baru ketemunya bukan muka dengan muka. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus, dalam kematian kita masuk, ini bahasa saya, ada pintu gerbang yang dibuka dan kita masuk ke sebuah tempat di mana kita berjumpa muka dengan muka. Itu bukan main tebak-tebakan Yesus, nah gitu, enggak. Tapi perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang membuat happy. Nah, secara sederhana begini, Om Opa kalau ketemu cucu tiba-tiba sehat nggak? Ya kan? Tadinya ngeluh, aduh pinggangku boyok, aduh. Tiba-tiba cucu datang, Oma, langsung kita angkat. Anjing ada nyanyi, ada cucu siapa? Begitu ya, begitu pulang, aduh sakit lagi. Perjumpaan dengan cucu membuat hidup kita bergairah. Itu berkali-kali lipat lo mau. Perjumpaan dengan Yesus itu membuat hidup kita cuma diisi dengan satu.